Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Rekin dengan NIM 210341100097. Jadi, maksud pembuatan video kali ini yakni ingin menaikkan tugas dari Bapak Azhari Wicaksono pada matkul akustik tentang sistem deteksi bawah air. Pembahasan akan berlanjut pada video selanjutnya. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem deteksi bawah air. Materi kali ini disampaikan oleh Bapak Azhari Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah akustik lautan dan kelas B, dan saya juga termasuk kelas B. Dan materi tentang sistem deteksi bawah air. Jadi nanti akan kita ulas atau kita jabarkan apa saja yang perlu kita bahas tentang sistem deteksi bawah air ini. Yang nanti akan saya jabarkan itu ada yang sistem deteksi bawah air, yang kedua pemanfaatan sistem deteksi bawah air, yang ketiga jenis alat pendeteksi bawah air, terus yang keempat cara kerja alat pendeteksi bawah air. Jadi mungkin nanti materi ini akan kita kerucutkan pada suatu alat yang bernama sonar, yang dimana alat tersebut yang paling umum digunakan untuk mendeteksi suatu objek yang ada di bawah air. Jadi pertama pengertian dulu, apa sih sistem deteksi bawah air itu? Ya, sistem deteksi bawah air merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan suatu objek yang di dasar air dengan memanfaatkan gelombang suara atau gelombang sonar. Jadi biasanya metode ini atau metode ini itu biasanya digunakan untuk mencari suatu objek yang memang tidak bisa kita lihat dengan mata, yang biasanya ada pada bawah air. Nah, itu kita bisa menggunakan gelombang sonar ini. Sonar sendiri itu apa sih? Sonar merupakan suatu gelombang dengan frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh suatu alat. Sonar ini merupakan kepanjangan dari Sound Navigation and Tracking, yang dimana sonar pertama kali ditemukan pada masa Perang Dunia, yang digunakan untuk mendeteksi rudal-rudal supaya tidak mengenai suatu kapal. Jadi sonar digunakan pada kapal tempur untuk mendeteksi rudal-rudal yang akan menyerang kapal. Jadi seperti itu. Memanfaatkan alat deteksi bawah laut atau sonar. Jadi sonar ini bisa digunakan atau bermanfaat pada dunia perkapalan dan tangkap ikan. Fungsinya pun bermacam-macam, seperti fungsi awalnya yakni radar bawah air pada kapal perang. Yang kedua ada radar keberadaan kerumunan ikan. Yang ketiga ada menentukan kedalaman suatu perairan dan mengetahui objek bawah air. Nah, fungsi yang pertama memang adalah kayak fungsi yang memang alat tersebut diciptakan memang pada awalnya memang untuk radar bawah air pada halo perang yang digunakan pada perang dunia. Sesuai zaman, sonar mulai digunakan untuk kebutuhan manusia zaman modern, seperti untuk radar untuk menemukan ikan. Jadi sonar ini bisa mendeteksi
kerumunan ikan yang ada di bawah kapal. Jadi jika kita menjadi nelayan, kita bisa memanfaatkan sonar ini untuk mengetahui titik-titik tertentu yang memang pada titik tersebut banyak ikannya, sehingga bisa kita tangkap dan bisa kita jalan istilahnya. Terus si sonar ini juga dapat menentukan suatu kedalaman suatu perairan. Yang kita tahu tadi, sonar bisa mengeluarkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu. Jadi gelombang tersebut akan dipancarkan ke bawah sehingga mengenai suatu objek atau dasar air, yang dimana jika gelombang tersebut sudah menyentuh dasar perairan, maka gelombang tersebut akan memantul kembali ke atas dan akan ditangkap oleh kapal atau si pemancar tadi. Nah, lama waktu mulai dari pemancaran hingga penangkapan gelombang tadi itu bisa dijadikan acuan untuk menentukan kedalaman suatu perairan. Nah, yang keempat yakni mengetahui objek bawah air. Misal seperti yang kita tahu, banyak kapal atau pesawat yang jatuh dan tenggelam dasar air. Nah, saat kita ingin mencari pesawat atau kapal tersebut, kita itu bisa memanfaatkan sonar ini. Jadi prinsip besarnya seperti nomor 3 tadi, yakni sonar akan memancarkan suatu gelombang suara dengan frekuensi tertentu hingga menyentuh objek di bawahnya sehingga memantul ke atas dan terimanya lagi. Nah, bedanya pada waktu ini alat yang menerima juga akan mengetahui perbedaan tinggi dari objek yang di bawahnya, sehingga jika ada objek tertentu yang memang lebih tinggi dari objek pada umumnya, itu bisa dikatakan sebagai objek yang mungkin kita cari seperti itu. Oke, next. Jenis-jenis sonar. Kita tahu jenis deteksi bawah air. Seperti yang tahu, menurut artikel yang saya baca, sonar sendiri ada dua, yakni sonar pasif dan sonar aktif. Nah, sonar pasif ini sistem yang hanya bisa menerima frekuensi suara dari objek yang mengeluarkan suara. Frekuensi yang mengarah ke kapal atau penerima akan ditangkap oleh alat yang kemudian diolah dan divisualisasikan di monitor. Terus sonar aktif merupakan suatu alat yang bisa mengeluarkan dan menerima suatu frekuensi. Jadi alat itu akan mengeluarkan sekian atau dari saya, suara tertentu kurang lebihnya mohon hingga maaf. mengenai suatu objek sehingga akan memantul dan diterima kembali oleh alat tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ini merupakan contoh sonar aktif, yang ini merupakan contoh sonar pasif. Jadi yang aktif, kapal selam ini akan memancarkan frekuensi tertentu, suara frekuensi ya betul, yang akan ditembakkan ke atas sehingga mengenai kapal. Nah, jika frekuensi atau suara dengan frekuensi tertentu ini akan sudah mengenai kapal, kemudian suara tersebut akan memantul kembali ke dalam atau kembali ke bawah sehingga si kapal ini akan menerima pantulan dari suara tersebut. Itu yang dinamakan sonar aktif. Kemudian sonar pasif. Sonar pasif tidak dapat memancarkan, tapi sonar pasif dapat menerima suara dengan frekuensi tertentu dari objek yang lain. Seperti gambar contohkan, kapal selam menerima suara dari
kapal yang kemudian diolah, mungkin nanti akan divisualisasikan pada monitor dalam kapal selam tersebut. Tetapi dapat juga ditentukan jika kapal ini memiliki sonar pasif yang kemudian di bawahnya ada ikan-ikan. Nah, ikan-ikan di sini misalkan ada, itu akan mengeluarkan seperti suara tertentu yang dapat ditangkap oleh ikan, sehingga akan terdeteksi pada monitor bahwasanya di bawahnya kapal ini akan ada banyak ikan. Seperti itu contoh dari sonar aktif dan sonar pasif. Kemudian cara kerja sonar, prinsip kerja sonar pada sebuah kapal, yakni suatu alat akan memancarkan sinar dalam air, maka pantulan dari sinyal tersebut akan menimbulkan efek gema dan akan dipantulkan kembali kepada sistem penerima atau receiver, lalu dilakukan pengsakulasi mengenai jarak objek dari satu kapal dan juga informasi lainnya seperti permintaan bawah air. Cara kerja sonar adalah exosonder mengemisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini akan merambat ke dalam air. Jika manoid cekikan, maka gelombang suara tersebut akan terpantul sehingga sinyal pantulan akan diterima oleh mikrofon dan ditampilkan oleh display yang menggambarkan karakteristik objek di bawah air tersebut. Untuk mengetahui lokasi jarak dari objek di bawah air, maka waktu yang dibutuhkan gelombang suara tersebut dapat digunakan untuk mencari jarak panjang gelombang yang ditempuh gelombang suara tersebut. Jarak posisi atau aktual D dari objek tersebut mulai dengan membagi 2 panjang gelombang. Ini adalah gambaran dari kapal yang sedang menggunakan sonar untuk mengetahui medan yang ada di bawah kapal tersebut. Jadi mulai dari sini dan berjalan ke sini, kapal sambil berjalan juga sambil memancarkan sonar, sehingga medan di bawah laut akan terekam pada monitor kapal, sehingga sejalan dengan kapal berjalan kapal juga merekam kondisi bawah air pada suatu perairan, seperti itu. Baik, cukup sudah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.